Di video kali ini kita akan membandingkan 412 Ryzen dan 412 Intel. Mana sih dari keduanya yang paling worth it dan paling bandel? Apakah Ryzen yang harganya terkenal cukup acceptable atau Intel yang sudah cukup lama memiliki title? Ya udahlah, nggak usah saling sliding tackle. Saya ucapkan selamat menonton. Anak gaul Jaksel. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Andika ID. Dan sesuai janji saya, kalau postingan di community mencapai 1000 likes, saya akan mereview laptop yang hype banget, yaitu 412DA yang menggunakan prosesor Ryzen 5 3500U. Nah, kemarin tuh saya cuma minta 1000 likes, ternyata respon kalian positif banget dengan 4100 likes. Jadi saya berterima kasih banyak buat yang sudah respon secara positif. Dan kalau di postingan community saja bisa mencapai 4100 likes, jadi kalau video reviewnya harusnya bisa lebih dong. Jadi tolong bantuannya biar di likes, biar saya lebih semangat lagi untuk memenuhi requestan laptop dari kalian. Banyak yang request K403 dan lain-lain, saya bacain semua kok komen, jadi tenang saja. Kalau saya ada budget, pasti akan saya sikat laptopnya ya. Dan sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, support DKID dengan cara subscribe. Karena subscribe-nya ini gratis, dan nanti ketika subscriber DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop. Dan sekarang cuma kurang 4.000 subscriber saja. Dan beberapa hari ke depan, yang mungkin minggu ini, saya juga akan upload video tentang apa saja sih yang akan di-giveaway-kan oleh DKID. Yang pasti laptop, tapi juga bukan laptop aja. Ada peripheral dan juga aksesoris lain yang lebih menarik. Jadi pastikan juga kalau kalian sudah turn on tombol lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan tentang informasi tersebut. Oke, di video ini saya nggak akan bahas secara detail ya, kalau secara desain dan juga form factor. Karena kita udah pernah bahas 412 yang versi Intel, dan saya juga udah pernah membandingkannya dengan Asus S430 karena sama-sama memiliki desain ergo lift, thin and light laptop juga. Jadi buat kalian yang mau nonton video reviewnya secara detail, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Karena di video ini saya akan bahas singkat saja dan lebih membahas detail ke performa, dan nanti juga akan kita bandingkan dengan Asus 412 yang Intel. Asus 412 ini memiliki 3 varian warna, yaitu biru, grey, dan silver. Untuk SKU spesifikasinya ada mulai dari Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7. Kebetulan yang kita review kali ini adalah spesifikasi yang di tengah-tengah, yaitu Ryzen 5 3500U dengan Radeon Vega 8, memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 2400 MHz. Storage-nya tidak menggunakan SSD seperti 412 yang versi Intel, tapi masih menggunakan harddisk 1TB. Jadi di versi ini kalian tidak akan mendapatkan HDD kit seperti pada versi Intel yang menggunakan SSD. Oke, jadi sekarang saya akan membahasnya secara desain, tapi singkat dan cepat saja, mungkin sebagai pengingat atau mungkin buat kalian yang baru nonton review dari 412 biar nggak terlalu ketinggalan lah kalau kalian males nonton video yang ada di deskripsi. Untuk unit yang kita review ini warnanya adalah grey, tapi kalau yang versi Intel kita review kemarin itu peacock blue yang warnanya biru keungu-unguan. Dan warna grey ini menurut saya warna greynya keren kok. Jadi warna greynya itu memiliki finishing metal. Jadi meskipun bahannya ini all plastik, tapi terlihatnya seperti memiliki bahan material aluminium. Karena finishing catnya ini finishing glossy. Jadi nggak terlihat kalau dia menggunakan plastik. Nggak terlihat loh ya, tapi kalau dipegang ya plastik. Dengan build quality yang nggak terlalu solid di bagian tengahnya, jadi masih ada bagian yang sedikit kopong, tapi untuk pinggir-pinggirnya ini aman. Oke, sekarang waktunya kita coba apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Aduh, nggak bisa, jadi dia belum bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, sekarang masuk ke bagian dalam sambil kita turn on kan laptopnya. Di bagian dalamnya ini juga sama dengan seri 412FL, jadi minusnya menurut saya tombol powernya ini masih menyatu dengan keyboard, dengan tombol arrow kiri kanan atas bawah ini juga yang masih terlalu berdekatan. Tapi untuk feel keyboardnya 412 itu sudah sangat enak banget, kecuali di tombol spasi. Jadi rasa ketika kalian menekan tombol spasi dibandingkan dengan tombol-tombol lain, itu tombol spasinya agak kerasa murah dibandingkan tombol-tombol lain yang menurut saya udah cukup nyaman dan sangat empuk untuk digunakan. Sayangnya menurut saya ukuran tombol dan juga jarak per tombol ini agak terlalu mepet. Jadi buat user yang tangannya besar seperti saya seperti ini akan agak butuh sedikit beradaptasi lah untuk menggunakan keyboard ini. Padahal space di kiri kanannya ini menurut saya masih cukup banyak. Jadi misalkan Asus mau untuk memperlebar jarak dan juga memperbesar ukuran tombolnya, ya
menurut saya sih sebenarnya masih bisa. Kemudian perbedaannya dengan versi Intel adalah stikernya. Jadi sebenarnya stiker yang FHD 1080 ini sebenarnya ada di pojok kiri sini. Cuman saya pindah karena menurut saya mengganggu banget. Jadi stikernya saya pindah ke sini. Padahal yang di versi Intel itu nggak ada stiker FHD 1080 gini. Ya kalau terlalu banyak stiker menurut saya sih nggak terlihat nggak terlihat premium gitulah. Oke, sekarang apalagi yang perlu dibahas adalah Ergolift. Oke, Ergolift. Jadi A412 ini sama dengan S430, dia memiliki fitur yang namanya adalah Ergolift. Jadi misalkan kita buka laptopnya seperti ini, keyboardnya akan sedikit ngangkat sekitar 2,5 derajat dan fitur Ergolift ini akan sangat nyaman digunakan untuk mengetik. Jadi tangan kalian ketika mengetik keyboard itu akan lebih nyaman kalau memiliki desain Ergolift. Jarak antara jari dan tombol itu berdekatan, jadi nggak terlalu jauh seperti laptop yang permukaannya datar seperti ini. Jadi kalau Ergolift kan dia agak ngangkat, jadi jarak antara jari dan tombol itu nggak terlalu jauh. Kemudian desain Ergolift ini juga sangat baik untuk sistem airflow karena akan ada udara yang bisa masuk ke lubang Ergoliftnya dan menjadikan laptopnya tetap dingin. Oke, jadi itu saja ya review cepat dan juga singkat dari A412 DA ini, dan secara garis besar menurut saya desain dari A412 ini sangat terlihat profesional dan dia juga sangat terlihat ultrabook meskipun laptop ini bukan ultrabook. Sayangnya meskipun desainnya menurut saya udah sangat cantik, sangat seksi dan terlihat sangat wow, sayangnya layarnya ini masih menggunakan panel TN. Jadi ibaratnya kalau orang itu panel TN itu berarti orangnya galau, barusan diputusin, jadi auranya itu agak-agak pudar. Sama seperti layar dari A412 ini, jadi tingkat saturasi warnanya itu agak pudar, kurang tajam atau kurang pop up, dan wide viewing angle-nya juga sempit, nggak terlalu luas. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, gambarnya akan sedikit pudar, perubahan warnanya kerasa banget. Ya begitulah kalau layar TN ya. Ya sayang banget sih, padahal desainnya menurut saya udah sangat bagus A412 DA ini. Oke, sekarang waktunya kita bongkar bagian dalamnya. Apakah sama dengan versi Intel atau RAM-nya sudah settingan dual channel, dan apa saja sih di bagian dalam ini yang bisa kita upgrade. Oh iya, tapi sebelumnya berat dari laptop ini lupa saya. Berat laptop ini 1,5 kg dengan ketebalannya 2 cm. Tapi 1,5 kg itu informasi yang saya dapatkan dari website Asus. Seharusnya seri A412 yang Ryzen ini lebih berat karena dia kan menggunakan harddisk, sedangkan A412 yang versi Intel menggunakan SSD. Tapi beratnya selisihnya ya selisih harddisk tersebut mungkin sekitar 200 atau 250 gram. Oke, jadi langsung saja sekarang kita bongkar bagian dalamnya. Dan di dalamnya terdapat single fan dan juga single pipa heatsink dan juga harddisk. Jadi masih harddisk 1 TB, sayang banget ya masih harddisk. Kemudian untuk RAM-nya sudah menggunakan konfigurasi dual channel, jadi 4 GB-nya onboard, kemudian 4 GB-nya ada di slot ini. Dan perlu diketahui juga kalau RAM usage di A412 yang Ryzen ini hanya 5,9 GB atau anggap saja 6 GB ya, meskipun totalnya 8 GB. Jadi yang 2 GB ini kemana? Masa dicuri tuyul? Ya enggak lah. Yang 2 GB ini dialokasikan untuk VRAM dedicated dari EPU Vega 8. Karena Ryzen 5 ini menggunakan EPU yang tidak memiliki VRAM fisik, makanya EPU Ryzen meminjam alokasi dari RAM untuk membantu EPU Vega 8-nya. Jadi, kalau kalian lihat di sini, VRAM dedicated-nya Vega 8 ini adalah 2 GB. Makanya RAM dual channel itu sangat direkomendasikan untuk EPU AMD karena untuk membantu prosesor dan juga iGPU-nya biar lebih bekerja optimal. Kalau untuk AMD PC atau desktop biasanya di BIOS-nya itu ada pilihan untuk mengatur alokasi RAM mulai dari 256 MB sampai 2 GB. Tapi BIOS dari Asus ini tidak ada pilihannya. Jadi Asus sudah mengalokasikan VRAM dari EPU Ryzen ini menjadi 2 GB. Ya ada kekurangan, ada juga kelebihan untuk fitur di AMD yang ini. Kelebihannya grafik card dari Vega 8 akan bekerja lebih optimal. Tapi kekurangannya RAM usage kalian berkurang karena ya dipinjam oleh si Vega 8 tadi. Dan untungnya di sini masih ada slot untuk mengupgrade SSD. Tapi saya nggak tahu sih apa alasannya Asus menganaktirikan Ryzen karena di versi Intel SSD-nya cukup besar dengan kapasitasnya 512 GB. Tapi A412 yang Ryzen ini masih menggunakan harddisk. Mungkin Ryzen kan terkenal murah ya. Jadi biar lebih murah lagi, SSD-nya diganti dengan harddisk 1 TB.
Untuk baterainya menggunakan 37 watt hour yang ketika saya tes untuk streaming YouTube dengan volume maksimal dan tingkat brightness juga maksimal bisa bertahan sekitar 4 jam. Oke, sekarang waktunya kita tes 412DA Ryzen 5 3500U ini secara performa sekaligus membandingkannya dengan 412FL Intel Core i5 8265U with Skylake yang sebenarnya nggak terlalu imbang. Karena 412FL menggunakan NVIDIA MX 250 Discrete Graphic, sedangkan 412DA hanya menggunakan Integrated Graphic Card dengan Vega 8. Tapi ya agak apa-apa lah, meskipun nggak apple to apple, paling nggak kita tahu seberapa sih selisih performanya. Sekarang kita coba lihat perbandingan spesifikasi prosesornya dulu. Jadi Ryzen 5 3500U dan Intel Core i5 826550U sama-sama memiliki TDP 15 watt. Untuk base clocknya, Ryzen lebih besar dengan 2,1 GHz, sedangkan Intel hanya 1,6 GHz. Tapi, Intel memiliki turbo boost yang lebih tinggi di 3,9 GHz dan Ryzen 3,7 GHz. Oke, sekarang langsung saja kita tes menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhu max load di HW monitor. Dan hasilnya Intel Core i5 8265U masih unggul dengan skor 624 CB. Dan Ryzen 5 mendapatkan skor 541 CB. Untuk GPU-nya sebenarnya nggak imbang, tapi tetap kita masukkan saja sebagai perbandingan performa. Dan hasilnya MX250 mendapatkan 86 fps, sedangkan Vega 8 mendapatkan 47 fps. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Apex Legends dengan settingan XD 1280x720 dengan settingan medium. MX250 mendapatkan average di atas 30 fps dan masih cukup playable, sementara Vega 8 mendapatkan average 25 fps yang menurut saya cukup impresif karena Vega 8, ingat sekali lagi, Vega 8 itu bukan discrete graphic tapi hanya integrated graphic card dari Ryzen 5. Lanjut ke Game Pass 2019, sama-sama settingan XD 1280x720 dan hasilnya cukup unik karena Radeon Vega 8 mampu menyaingi perolehan FPS dari MX250 di average FPS sekitar 37. Game terakhir, kita menggunakan Battlefield 1 dengan settingan XD juga, settingannya medium, dan di game ini hasilnya MX250 unggul dengan average sekitar 37-40 fps, dan Vega 8 struggling di angka 25 fps. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review tentang 412DA kali ini, dan kesimpulannya bagusan mana sih antara 412DA yang menggunakan Ryzen 5 3500U dengan 412FL yang menggunakan Intel 8265U with Skylake. Kalau menurut saya secara spesifikasi sih masih menang 412FL yang menggunakan Intel dibandingkan dengan 412DA. Cuman kalau dari segi harga lebih murah atau lebih terjangkau yang 412DA yang menggunakan Ryzen 5. Untuk 412DA yang menggunakan Ryzen 5 ini harganya sekitar 8.500.000 dan 412FL yang menggunakan Intel harganya itu 10.500.000. Berarti selisihnya sekitar 2 juta. Dan dengan selisih 2 juta tersebut menurut saya perbedaannya secara spesifikasi cukup signifikan. Jadi untuk 412FL yang menggunakan Intel dia sudah menggunakan SSD dan kapasitasnya cukup besar yaitu 512 GB PCIe NVMe dengan speed kalau nggak salah seingat saya itu 1700 MB per second ketika saya tes. Tapi kalau untuk spesifikasi SSD ini menurut saya masih bisa di-upgrade lah, dan harga SSD NVMe yang 512 GB dengan speed yang sama harganya sekitar 1 juta sekian, berarti sekarang tinggal 9.500.000 versus 10.500.000. Nah, ini yang menurut saya nggak bisa dikejar oleh 412DA adalah graphic card-nya. Jadi 412DA yang sudah di-upgrade dengan SSD menjadi harganya 9.500.000, Intel tetap tidak ada yang di-upgrade jadi seharganya 10.500.000, tapi si Intel menang dengan graphic card-nya MX250, dimana kita nggak akan bisa mengupgrade VGA card di sebuah laptop. Jadi sekarang dengan selisih 1 juta si 412DA tidak mempunyai discrete graphic card, sementara si 412FL memiliki graphic card dengan MX250. Nah, sekarang pilihannya kembali lagi kepada kalian. Kalau budget kalian 9 jutaan, ya kalian bisa pilih 412DA dengan Ryzen, tapi minusnya masih menggunakan integrated graphic card dengan Vega 8. Tapi kalau uang kalian sudah cukup, anggap saja 10.500.000, ya kalian bisa pilih Intel dengan plusnya yaitu MX250. Jadi versi Intel sudah menggunakan discrete graphic card. Saya nggak tahu apa alasan Asus tidak menambahkan discrete graphic card dan juga SSD di seri 412 yang menggunakan Ryzen, atau mungkin Asus pengen ada 412DA yang versi murah
dan juga ada 412 yang versi mahal. Mungkin sih ya, itu teori pribadi saya. Tapi menurut saya akan cukup menarik kalau misalkan diberi spesifikasi yang apple to apple, jadi biar dibandingkan itu juga cukup enak. Saya itu bukan fans AMD ataupun fans Intel karena saya juga pakai dua-duanya. Cuman menurut saya akan lebih menarik lagi kalau AMD akhirnya bisa mengalahkan Intel yang sudah terlalu lama di puncak kekuasaan. Jadi ibaratnya kalau bola itu Barcelona versus Atletico Madrid. Jadi ya kan akan lebih seru kalau Atletico Madrid bisa mengalahkan Barcelona. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bagusan mana antara 412DA yang menggunakan Ryzen atau 412FL yang menggunakan Intel. Karena kesimpulan tadi itu adalah pure pendapat pribadi saya. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, kita saling tukar pikiran saja ya di kolom komentar biar lebih seru. Siapa tahu komentar kalian nanti akan dibaca oleh orang Intel ataupun orang AMD dan bisa menjadi saran dan juga kritik biar dua prosesor ini bisa lebih maju ke depannya. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.